Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Bagus Prakoso dari kelas Mozilla 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Jaringan komputer tersebut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, universitas, atau kantor dan memiliki peralatan jaringan sendiri dan interkoneksi yang dikelola secara lokal. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan para pengguna dengan sumber daya komputer pada sebuah area geografis atau area yang lebih besar dari yang tercakup oleh LAN yang luas, tetapi lebih kecil dari area yang tercakup oleh WAN Wide Area Network. WAN Wide Area Network adalah jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi yang membentang di atas jarak geografis yang sangat luas, seperti seluruh negara atau seluruh dunia. Jaringan komputer jenis WAN biasanya terdiri dari beberapa jenis jaringan yang lebih kecil seperti LAN atau MAN. Selanjutnya, protokol TCP/IP. Pengertian TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Karena berupa kumpulan protokol atau protokol suite, maka protokol ini tidaklah mampu berdiri sendiri. TCP/IP merupakan yang paling banyak dipakai pada saat ini. Cara kerja TCP/IP. Cara kerja TCP/IP dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, fungsi TCP/IP. Terdapat beberapa fungsi TCP/IP pada jaringan internet. Fungsi TCP/IP yaitu fungsi TCP/IP pada komunikasi internet adalah untuk sarana pengiriman file dalam satu jaringan. TCP/IP juga sering digunakan untuk kepentingan remote login, untuk telnet, dan untuk komputer mail dan lain-lain. Layar TCP/IP. Berikut ini adalah 5 layar pada TCP/IP. Layar pertama yaitu ada physical, layar kedua ada network interface, layar ketiga ada internet, layar keempat ada transport, dan layar kelima ada application. Selanjutnya ada transmisi data TCP/IP. Transmisi data TCP/IP adalah komunikasi data melalui penyebaran dan pemrosesan sinyal-sinyal. Dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu transmisi data. Yang pertama, kualitas sinyal yang ditransmisi dan karakteristik media transmisi. Yang kedua, transmisi data terjadi antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada IP subnetting. Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Dua alasan utama dalam melakukan subnetting. Yang pertama, mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254,65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Alasan kedua adalah, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Manfaat IP subnetting: mengefisiensikan alamat IP, mengurangi trafik jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, serta mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Fungsi IP subnetting. Fungsi IP subnetting yaitu untuk mengefisiensikan pengalaman. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak.
untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Implementasi LAN. Jaringan ini adalah jaringan dengan skala kecil, meliputi area terbatas seperti satu ruangan atau satu gedung dan dengan jumlah komputer terbatas. Jaringan ini umumnya dikelola sendiri oleh pemilik jaringan. Selain menghubungkan komputer, jaringan ini juga bisa menghubungkan perangkat lain seperti printer, scanner, dan telepon genggam. Jaringan LAN dapat dibuat dengan kabel menggunakan Ethernet atau tanpa kabel menggunakan Wi-Fi. Contoh topologi pada LAN. Topologi bus. Topologi bus yaitu suatu topologi yang media transmisinya memakai kabel tunggal atau kabel pusat tempat yang menghubungkan klien serta server. Topologi bus ini menggunakan kabel BNC serta di bagian kedua ujungnya mesti diberi terminator. Sesungguhnya topologi ini cukup simpel dan gampang dilakukan. Namun sekarang ini sudah banyak ditinggalkan karena padatnya lalu lintas data apabila ada suatu node yang rusak, jadi semua jaringan tidak dapat berperan. Topologi ring. Topologi ring ini diartikan sebagai suatu skema aturan konsep maupun tata cara yang digunakan sebagai penghubung satu komputer pada komputer yang lainnya. Rangkaian yang dimilikinya berbentuk titik-titik yang terhubung dengan kedua jenis titik lainnya dalam jaringan yang sama. Fungsi dari titik tersebut yaitu sebagai repeater untuk memperkuat sinyal sirkulasi. Selanjutnya di sini ada routing. Routing adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya. Proses ini biasanya terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Tentunya yang paling terkenal adalah routing untuk paket switching network, yaitu digunakan untuk internet. Untuk routing internet dibutuhkan sebuah alat yang bernama router. Jenis-jenis routing, yaitu pertama static routing, yang kedua default routing, yang ketiga dynamic routing. DNS. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Kepanjangan dari DNS adalah Domain Name System. Cara kerja DNS server dapat dilihat pada gambar berikut ini. Fungsi DNS server. Fungsi DNS server yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan, dan mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Selanjutnya ada proxy server. Proxy merupakan sebuah server yang menyediakan layanan untuk meneruskan paket permintaan komputer user kepada server lain di dalam internet, atau dengan kata lain, proxy adalah sebuah program komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer user dengan internet. Peran proxy dalam jaringan komputer sangat penting, karena dengan adanya proxy, server dapat memblok atau memfilter website tertentu, atau bisa juga digunakan untuk menyembunyikan alamat IP address. Fungsi proxy. Fungsi connecting sharing. Ini adalah fungsi dari proxy sebagai perantara dan penghubung pengambilan data dari alamat IP address tertentu dengan alamat IP yang lainnya. Fungsi filtering. Dengan fungsi ini, proxy dapat memblokir alamat IP tertentu sehingga tidak dapat diakses oleh komputer user. Fungsi caching. Dengan fungsi caching, komputer user dapat dengan mudah mengakses halaman web tertentu yang sudah pernah diakses sebelumnya karena proxy sudah menyimpan data dari web tersebut. Kelebihan proxy. Kelebihan menggunakan proxy pada jaringan komputer yaitu dapat menyembunyikan alamat IP address komputer, dapat mengakses website tertentu yang diblok ISP, dapat digunakan untuk memblokir alamat IP address atau website yang tidak diinginkan, dapat meningkatkan keamanan privasi pengguna, dapat memfilter cookies yang tidak diinginkan dalam encrypt. Jenis proxy server. Berikut ini adalah 7 jenis proxy server. Forward proxy, web proxy, reverse proxy, transparent proxy, SSL proxy, anonymous proxy, serta high anonymity proxy. Desain jaringan. Network design atau biasa disebut dengan desain jaringan merupakan perencanaan sistem penghubungan untuk sekumpulan terminal komunikasi. Jaringan komputer tidak harus besar, meskipun hanya terdiri dari 2 komputer saja dapat disebut sebagai jaringan. Salah satu dalam desain jaringan yaitu physical topology dan logical topology. Physical topology. Salah satu dokumen pada desain jaringan adalah topologi fisik, physical topology. Dalam referensi OSI, topologi fisik ini menjelaskan layer 1, fisikal, dan layer 2, data link.
Diagram ini menampilkan koneksi fisik dari perangkat-perangkat yang ada pada jaringan komputer, di mana sering digabungkan dengan denah ruangan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui lokasi perangkat, jenis perangkat, jumlah perangkat, dan jarak antar perangkat. Logical topologi. Berbeda dengan topologi fisik, logical topologi atau topologi logik tidak melihat lagi kondisi fisik perangkat jaringan. Topologi logik menggambarkan bagaimana paket data mengalir dari satu segmen ke segmen lainnya. Dengan demikian, jika mengacu pada referensi OSI, logical topologi dimulai dari layer 3, network layer, dan dapat diteruskan sampai ke layer atas, yaitu layer 7 application. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.